Oke, selamat sahabat semuanya. Sabar. Jadi hari ini kita mau sambung lagi pelajaran yang aku bawakan dari buku Father of Love, dimana itu buku memperkenalkan kita dengan bagaimana karakter Tuhan itu. Dan itu berkaitan banget sebenarnya sama apa yang kita bahas di sekolah sahabat di bab-bab sebelumnya. Dan hari ini kita udah sampai pelajaran yang kelima. Kelima? Berapa? 7. 7 dong. 7. Kita udah sampai pelajaran yang kelima. Hari ini kita mau bahas pelajaran yang kelima, dan ini salah satu pelajaran yang sangat dekat dengan hatiku. Judulnya adalah Vengeance is mine. Pembalasan adalah milikku. Oke. Ini ayatnya ada di mana? Ada yang ingat nggak ayatnya? Oke, ayatnya ada di Roma 12 ayat 19 ya. Jadi inilah ayat Alkitab, dan ini pun salah satu ayat yang dulu aku mengerti, membuat aku mengerti bahwa Tuhan yang mengatakan ayat ini adalah Tuhan yang akan membalas gitu. Dan pembalasannya sesuai dengan apa yang aku mengerti, sesuai pemikiran kita manusia berdosa. Itu yang aku pikirkan, bahwa pembalasan Tuhan itu seperti itu. Dan waktu aku pelajari buku ini, baru aku sangat amat tercengang-cengang saat aku tahu arti pembalasan itu sebenarnya seperti apa. Jadi kita mau buka ayat-ayat Alkitab untuk kita bisa mengerti bagaimana sih pembalasannya Tuhan. Jadi waktu Tuhan bilang pembalasan adalah milikku, aku akan membalaskan, kita akan melihat itu dari kacamata yang Alkitab sudah ungkapkan sama kita. Oke. Ini dia ayatnya di Roma 12 ayat 19 kan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Kita udah belajar murka Allah itu seperti apa di pelajaran yang ketiga, bahwa murka Allah sangat berbanding terbalik dengan apa yang selama ini kita pikir sebagai murka kan? Karena murka manusia, di Alkitab katakan murka manusia itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Itulah murka manusia. Sedangkan murka Tuhan itu adalah righteousness. Dan kita udah belajar murka Tuhan itu adalah beratnya nafas Tuhan dalam kesedihannya untuk membiarkan kita melakukan apa yang kita inginkan. Sebab ada tertulis, inilah ayatnya kan, vengeance is mine, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Nah, mungkin ayat ini suka dipakai sama kita ataupun sama banyak orang yang lain, bahwa di saat kita mendapatkan suatu perlakuan yang tidak enak, atau di saat kita mendapatkan suatu hal yang buruk, ayat ini menjadi tameng untuk kita tidak membalas, karena pembalasannya kita serahkan ke Tuhan. Tapi yang ada di otak kita adalah Tuhan akan membalas sebagaimana kalau saya akan membalas. Iya, itulah karena ayat ini salah satu yang membuat banyak orang
tahan untuk saya nggak akan balas apa yang dia lakukan, biar nanti Tuhan yang balas, kan kayak gitu kan, biar nanti Tuhan yang balas. Tapi waktu kita ngomong biar nanti Tuhan yang balas, kita berpikir Tuhan akan balasnya sebagaimana cara manusia membalaskan sesuatu kejahatan. Apakah kita benar-benar berpikir waktu kita bilang nanti Tuhan yang balas, Tuhan akan membalas dengan caranya dia yang ternyata sangat berbanding terbalik dengan caranya manusia? Dan ayat seperti ini kita akan temukan banyak di Alkitab yang bilang Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas, Tuhan itu pembalas dan penuh amarah, penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Kalau kita melihat ayat-ayat ini dengan kacamata kita manusia berdosa, itulah yang akan membuat kita takut untuk memiliki Tuhan yang seperti ini. Karena Tuhan adalah Tuhan yang balas dendam. Tuhan yang penuh dengan amarah. Bayangkanlah kalau misalnya kita ketemu dengan orang yang seperti ini. Yang orang ini adalah orang yang pendendam, orang yang pembalas terhadap siapapun yang jadi musuhnya, yang bertentangan dengan dia. Apakah hal itu akan membuat kita jadi ada kedamaian sama orang ini? Atau itu akan membuat kita justru tidak mau mendekat dengan orang itu? Karena takut nanti dia balas dendam sama saya. Oke. Ayat ini ada kunci. Yesaya 55 ayat 8-9, di mana saat kita menghadapi ayat-ayat yang kelihatannya kontroversial, yang membuat kita berpikir, kok Tuhan seperti ini? Apakah Tuhan memang pembalas dan pendendam? Ini ayat yang tidak pernah bisa kita lupakan, bahwa cara berpikir manusia, cara berpikir kita itu sangat jauh dengan cara berpikirnya Tuhan. Bagaikan langit dan bumi, Alkitab bilang. Tingginya jalan Tuhan, rancangan Tuhan dari jalan dan rancangan kita. Artinya kita nggak bisa waktu melihat ayat yang bunyinya seperti tadi, kita masukkan pikiran kita di situ, lalu kita tafsirkan sesuai dengan pengertian kita sendiri. Di saat Alkitab bilang, cara berpikir kamu manusia itu sama sekali tidak ada dekatnya dengan cara berpikirnya Tuhan. Kalau bagaikan langit dan bumi, artinya betapa jauhnya itu pikiran kita dari pikiran Tuhan. Ya kan? Oke. Dan ini kutipan di Share of Ages 761.4, bahwa dalam permulaan pertentangan besar di awal Great Controversy, setan telah menyatakan bahwa hukum Tuhan tidak dapat ditaati. Ini setan yang bilang. Dan setan juga bilang, keadilan tidak sejalan dengan kemurahan, atau justice itu tidak konsisten dengan mercy. Dan kalau hukum itu dilanggar, mustahil untuk orang berdosa diampuni. Setan bilang, setiap dosa harus menerima hukumannya.
Dan ini yang setan nyatakan. Dan kalau ini yang setan nyatakan, apakah yang Tuhan lakukan ada deket-deketnya dengan yang setan bikin ini, atau akan sangat berbanding terbalik dengan apa yang setan bilang? Jadi waktu kita berdosa dan kita baca Alkitab, pembalasan adalah milikku, vengeance is mine, Tuhan yang akan membalaskan. Bagaimana Tuhan akan membalaskannya? Apakah Tuhan akan membalaskan bahwa misalnya ada 100 dosa, setiap 100 dosa itu masing-masing satu-satu, semuanya secara detail dapat penghukumannya? Dan kalau itu yang kita pikirkan, itu adalah buah pikirannya setan, karena setan yang menegaskan itu. Setiap dosa harus menerima penghukuman. Dan setan bilang, jika Allah menghapus hukuman atas dosa, maka Allah bukanlah Allah yang benar dan adil. Ketika manusia melanggar hukum Allah dan menentang kehendaknya, setan bersorak, senang dia. Hal itu menurut setan membuktikan bahwa hukum itu tidak dapat ditaati dan manusia nggak bisa diampuni. Karena ia sendiri setelah memberontak telah diusir dari surga. Setan mengklaim bahwa umat manusia pun juga harus mengalami yang sama, harus selamanya tertutup dari kasih karunia Allah. Ia berpendapat bahwa Allah tidak mungkin adil sekaligus menunjukkan belas kasihan kepada orang berdosa. Itulah yang setan nyatakan. Inilah buah pikirannya setan, bahwa kalau justice ya justice, mercy ya mercy. Kalau mau adil, adil. Gak bisa adil itu bercampur dengan kemurahan. Itu gak bisa adil itu sejalan dengan kemurahan, belas kasihan, mercy. Ini caranya setan. Dan kita akan lihat bagaimana Tuhan satu lagi fondasi selain Yesaya 55 ayat 8 dan 9 tadi, bahwa pikiran kita sangat jauh dengan pikiran Tuhan. Ini salah satu kutipan yang waktu itu Calvin share dan sangat impress untuk aku pribadi juga, bahwa semua kebenaran harus diterima sebagai kehidupannya Yesus. Artinya, kehidupan Tuhan Yesus tidak akan pernah menunjukkan ketidaksesuaian dengan kebenaran apapun itu. Jadi waktu kita baca Alkitab, vengeance is mine, bagaimana Tuhan Yesus mengungkapkannya? Apa yang kita bisa lihat dari kehidupannya Tuhan Yesus yang bisa menjelaskan pengertian vengeance is mine ini? Jadi kehidupan Tuhan Yesus itu sebagai filter utama, bukan pemikiran kita. Karena siapa yang paling mengenal Bapa? Yang bisa mengungkapkan Bapa 100%? Hanya Tuhan Yesus. Kalau kita mau menafsirkan, oh gara-gara Alkitab bilang vengeance is mine, artinya Bapa balas dendam, seakan-akan kita yang lebih mengerti Bapa dibanding apa yang Tuhan Yesus sudah ungkapkan dalam kehidupannya. Padahal Tuhan Yesus bilang, tanpa lewat aku kamu gak akan bisa pernah ke Bapa. Ini dia salah satu fondasi dan juga pegangan, filter utama, bahwa kalau kita mau mengerti kebenaran, harus diterimanya sebagai kehidupannya Yesus. Karena apa? Hanya dialah yang mengungkapkan Bapa 100% sempurna.
Nggak ada selain Tuhan Yesus yang mengenal Bapa sebagaimana Bapa adanya. Kebenaran membersihkan kita dari segala kenajisan dan mempersiapkan jiwa untuk kehadiran Kristus. Kristus dibentuk di dalam kita. The hope of glory. Oke, kita masuk ke ayat sini. Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang patah hatinya, remuk hatinya, bahasa Inggrisnya broken heart, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Oke. Satu lagi di Yesaya 1, firman Tuhan bilang, aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku. Ini yang tadi kita juga lihat di Roma dan juga di Nahum tadi kan. Dan akan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Oke. Masih ada lanjutannya. Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu dan para penasihatmu seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebutkan kota keadilan, kota yang setia. Apakah kita melihat dari ayat-ayat ini bahwa waktu Tuhan bilang, aku akan melakukan pembalasan, hari pembalasannya Tuhan, aku akan melampiaskan dendam, apakah sifatnya itu menghancurkan atau justru sebaliknya dari yang ayat-ayat ini bilang? Waktu dibilang, aku akan melampiaskan dendamku dan melakukan pembalasan. Caranya kayak gimana? Aku akan memurnikan perak kamu dengan garam soda. Jadi dicuci. Dan akan menyingkirkan segala timah. Timah itu kotoran-kotoran ya. Daripadanya. Dan aku akan mengembalikan. Apa bahasa Inggrisnya mengembalikan? Restore. Dan bagaimana hari pembalasan Tuhan yang akan diberitahukan? Ada kabar baik yang disampaikan, merawat orang-orang yang remuk hatinya, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Nggak ada sifat yang kita lihat, sifat menghancurkan dalam pembalasannya Tuhan dari ayat-ayat tadi di Yesaya. Inilah yang kita bisa simpulkan dari Yesaya. Pembalasan Tuhan itu apa? Membawa kabar baik kepada mereka yang tertindas, menyembuhkan yang patah hatinya. Yesaya 61 ayat 1 sama 2 sama Yesaya 1 ayat 24 sampai 26. Menyatakan kebebasan bagi para tawanan dosa, membebaskan para tawanan dari kegelapan, menghibur semua orang yang berduka. Dan tadi akan dibersihkan segala timah daripadanya, dan akan yang pakai garam soda, akan dibersihkan dengan garam soda, dan akan dikembalikan
sehingga kamu menjadi kota yang mulia dan setia. Oke, inilah pembalasan Tuhan. Sekarang kita lihat bagaimana isi otaknya murid-murid kita manusia. Pembalasan yang ada di pikirannya murid-murid waktu mereka menghadapi orang-orang yang menolak mereka. Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka ngomong ke Tuhan Yesus, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka sama seperti yang dilakukan oleh Elia?" Oke. Inilah isi otaknya murid-murid. Dan ini juga isi otak kita. Saat kita bilang, udah kalau kita disakitin jangan balas lagi, nanti Tuhan yang balas. Pikiran kita gak ada bedanya sama murid-murid, karena kita pikir nanti Tuhan yang akan kirimkan api untuk menghajar mereka yang udah berani-berani menolak kita. Nanti Tuhan yang kasih apinya untuk membinasakan mereka. Dan kita dengan bangga membangkai ayat ini sebagai patokannya. Tapi apa responnya Tuhan Yesus? Ayat 55-56, Tuhan Yesus berpaling dan menegur mereka. Lalu berkata, "Kamu gak tahu roh macam apa yang menguasai kamu. Sebab anak manusia datang bukan untuk membinasakan nyawa manusia, melainkan untuk menyelamatkannya." Ini dari bahasa Inggris aku terjemahin langsung, karena kalau kita baca di bahasa Indonesianya gak ada dibilang kalimat kayak gini. Jadi bahasa Indonesianya kayak gak lengkap gitu lah. Coba kalau kita pikirkan responnya Tuhan Yesus terhadap apa yang murid-murid sampaikan. Kira-kira roh apa yang menguasai murid-murid waktu mereka ngomong begitu? Di Indonesianya nggak lengkap, cuma akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Iya, langsung kayak gitu. Ada di Inggrisnya, "Ye know not what manner of spirit ye are of." Iya. Kira-kira apa roh yang menguasai murid-murid waktu mereka bilang, "Apa kita turunin api aja ya dari langit biar mereka semua ini binasa?" Kan itu yang Elia bikin. Ya. Mereka berpatokan, oh gara-gara itu kan udah pernah terjadi di zaman Elia, ada api turun dari langit, lalu yang orang-orang yang menolak Tuhan pada binasa. Seakan-akan di sini kayak ada pengecualian untuk murid-murid, padahal mereka berpatokan kan sama peristiwa yang terjadi di Elia kan. Jadi kayak kok di Elia bisa terjadi itu? Kayak kok di Elia boleh ada api yang turun dari langit? Lalu pas Yakobus sama Yohanes minta untuk ada peristiwa yang sama seperti yang di zaman Elia, lalu Tuhan Yesus tegur, "Kamu gak tahu roh macam apa yang menguasai kamu." Artinya apa yang selama ini kita udah lihat? Kalau kita pikir Tuhan yang kirimkan api dari langit untuk membinasakan orang, kenapa Tuhan gak biarkan untuk itu terjadi? Kenapa Tuhan malah berpaling dan tegur murid-murid bilang, "Kamu gak tahu roh macam apa yang menguasai kamu. Saya datang, anak manusia datang bukan untuk membinasakan nyawa manusia, melainkan untuk menyelamatkannya." Kalau Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkannya, apakah Tuhan yang akan kirim api turun dari langit untuk membinasakan orang-orang yang tujuannya dia datang untuk menyelamatkannya? Coba bayangin betapa syoknya aku waktu melihat pelajaran ini. Ya ampun, sangat berbanding terbalik pembalasan Tuhan yang selama ini ada di otakku. Waktu aku berpikir, oh ada bencana di sini dan di situ, itu Tuhan sedang membalaskan dendamnya. Itu
yang selama ini kupikir. Halo yuk, Ya, cocok banget ya sama video yang kemarin saya kasih ya. iya, cocok tuh. Kan Ada yang ilustrasinya nggak itu ya. kebetulan. Iya, mungkin itu yang murid-murid inginkan ya. Iya, itulah yang murid-murid inginkan kan. Dan di tempat langsung ditegur sama Tuhan Yesus. Dan ternyata murid-murid itu masih ada sampai sekarang. Itu juga dalam hati kita gitu. Iya, betul. Kita baca Elia turun api dari langit kan, fire come down from heaven yang di Great Controversy. Fire come down from heaven ya, bola api turun dari surga tuh. Jadi harus dikasih apa gambaran supaya kita diyakinkan lah bahwa itu yang terjadi. Iya. Itulah yang selama ini udah menguasai kita, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bertindaknya seperti itu. Tapi kita nggak pernah consider kehidupannya Tuhan Yesus itu yang mengungkapkan Bapaknya kayak gimana. Makanya tadi aku kasih dulu kutipan yang semua kebenaran kita harus terima dari kehidupannya Tuhan Yesus. Dan apa yang Tuhan Yesus bilang waktu murid-murid mau balas dendam ini kan? Tuhan Yesus bilang, saya datang bukan untuk bikin apa yang kamu mau bikin loh. Itulah. Udah mulai ya ampun, bedanya. Oke. Iya. Kita Jadi- cuman Iya, gimana Kak? kita cuman sebagaimana kita menghargai kebenaran ini, akan ada orang yang menghargai juga. Iya. Ya, Amin. percaya. Pasti sih. Karena coba bayangin, kita selama ini hidup dalam ketakutan karena yang kita mengerti Tuhan kita adalah Tuhan yang menurunkan api dari langit untuk membinasakan orang-orang yang menolak Dia, gitu kan? Yang tidak setuju dengan Dia, itu membinasakan musuh-musuhnya. Kita selama ini hidup dengan pengertian seperti itu. Seperti Martin Luther yang berpikir begitu juga dari dia kecil, ya kan? Yang membuat dia kalau udah takut nggak tahu mau kemana, mau berdoa pun nggak berani, gara-gara ngapain berdoa ke Tuhan yang akan membinasakan saya, Tuhan yang kejam, Iya. nggak menemukan peristirahatan gitu. Iya. Dari sebenarnya waktu kamu juga bawa pelajaran ini kan dari dulu selalu, dan kita juga sering bilang ya, itu mengungkapkan isi hati kita kan, semua cerita-cerita dalam kitab itu. Ya, Jadi sebenarnya saya lihat pas saya tadi dengar juga kalimat dari kamu, untuk menghargai apa yang kita pelajari ini sebenarnya bukan menghargai orang yang berbicara, bukan menghargai keindahan yang gak pernah kita lihat. Barusan tadi saya baru pikirkan bahwa sebenarnya penghargaan kita akan kebenaran ini cuman bisa datang ketika kita mengakui siapa saya, iya betul. apa isi hati saya. Jadi betul banget. Jadi saya nggak akan pernah mengakui bahwa saya seperti murid-murid, dan saya nggak akan menghargai peristiwa ini ditulis. Kalau saya bilang bahwa saya nggak pernah begini berpikir. Tapi pelajaran-pelajaran ini sebenarnya cuman yang sering lagi dibilang tuh cermin ya. Cermin dia tuh semua pelajaran yang kita tonton dari buku, semua identitas itu cermin bahwa kita memang orang yang bekerja keras untuk membuktikan diri kita. Itu produk pelajaran ini, membuktikan bahwa kita menganggap Tuhan seperti Tuhan yang begini. Nggak ada paksaan gitu di setiap pelajaran. Dia cuma meminta kita bercermin apa isi hati kita, apa keinginan kita selama ini. Dan karena kita lihat bahwa kita seperti itu, baru saya bisa menghargai
setiap kata-kata yang diucapin di sini. Makanya ini perjalanan bukan perjalanan menambah pengetahuan gitu, jadi perjalanan untuk mengenal diri kita. Iya betul. Betul betul. Iya bener, karena ketika kita nggak hargain itu karena kita nggak mau mendalami siapa saya, itu aja. Itu barusan sih, bener ya sebenarnya perjalanan kita di sini tuh bukan perjalanan mau cari yang beda. Oh, selama ini saya disakitin di sana. Iya. Waduh, saya Paling enggak. nggak ada gitu. Bukan itu ternyata. Ini perjalanan di mana saya melihat saya dibicarakan selalu gitu. Pikiran saya itu ditulis di situ. Sangat dibongkar habis dan diungkapkan ternyata selama ini Iya. apa yang ada di dalam kita. Oke, thank you Kawin impressionnya. Aku harap dengan aku share pelajaran ini yang dengar juga bisa ikut ngerasain atau membayangkan bagaimana shocknya aku dan terkagetnya aku waktu dapat pelajaran kayak gini juga, dan betapa melegakannya itu untuk jiwa ya yang selama ini hidupnya banyak penuh dengan ketakutan. Nah ini waktu kita lihat peristiwa Elia, kok bisa ada api turun dari langit tapi murid-murid kayak nggak dibolehin gitu kan, tidak diizinkan itu untuk terjadi. Apakah Tuhan seperti pilih kasih? Kok Elia boleh, murid-murid enggak? Nah, tapi kan di Elia benar-benar terjadi kan itu, ada api yang turun dari langit. Dan Elia pun juga membunuh banyak orang dengan pedangnya dia. Kalau kita lihat apa yang selanjutnya terjadi dalam diri Elia, inilah yang dia ungkapkan. Dia bilang, ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian Elia pengen mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, karena aku ini gak lebih baik daripada nenek moyangku. Nah, jeritan hatinya Elia karena rasa bersalahnya dia, dan bagaimana Tuhan meresponnya. Kita mau lihat lagi bagaimana Tuhan meresponnya. Ini dia. Oke, dan ini aku harap kita benar-benar bisa merasakan ini. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Jadi ada angin besar, angin kuat, gunung terbelah, bukit-bukit batu terpecah. Tetapi apa? Tetapi tidak ada Tuhan di dalam angin yang besar dan kuat itu. Abis angin itu ada apa? Gempa. Tetapi apa Alkitab bilang? Tapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Abis gempa ada apa? Api. Tetapi apa? Tidak ada Tuhan di dalam api itu. Sesudah api datanglah bunyi angin sepoi-sepoi, kalau bahasa Inggrisnya a still small voice. Suara yang kecil dan lembut, tenang. Dan Elia dengar suara yang kecil itu. Dia langsung menyelubungi mukanya dengan jubahnya, pergi keluar, dan suara itu datang kepadanya berbunyi, "Kamu ngapain di situ, Elia?" Jadi, apakah Tuhan ada di dalam segala kehancuran yang kita lihat? Waktu ada gempa, waktu ada api, waktu ada
angin besar yang membuat gunung-gunung terbelah. Apakah Tuhan ada di situ? Apakah Tuhan yang bikin itu? Atau justru Dia datang dalam kelemah lembutannya, dalam bentuk suara yang kecil dan tenang, dan itu akan didengar sama orang-orang yang jujur, yang mau datang untuk mengakui. Dan kemarin waktu aku lihat ada berita gempa ya kan, baru gempa, melihat segala kehancuran yang ada di situ. Selama ini aku berpikir inilah yang Tuhan lakukan di akhir zaman ini kan. Inilah penghakiman Tuhan sedang dijalankan dengan gempa dan banyak kehancuran yang terjadi, banyak orang yang meninggal tiba-tiba dalam kecelakaan itu, dalam kehancuran, dalam gempa. Itu yang selama ini aku berpikirkan tentang Tuhan. Tetapi Tuhan gak ada di dalam kehancuran itu semua. Karena Tuhan datang bukan untuk menghancurkan nyawa manusia. Dia datang untuk menyelamatkan orang. Makanya dia datang dalam suara yang kecil. Apakah sejauh ini kita lihat saat Tuhan membalas dendam, itu sifatnya menghukum atau menghancurkan atau malah memulihkan, mengembalikan kondisi kita yang kayak udah bener-bener ngerasa berdosa, yang udah bener-bener ngerasa bersalah, seperti Elia yang udah maunya pengen mati. Udahlah Tuhan, cabut aja nyawa saya. Tuhan datang dalam kelemah lembutannya Dia, gak ada menghancurkannya sama sekali. Seperti yang tadi terjadi sama murid-murid. Seperti yang Yesaya tadi bilang, bahwa hari pembalasannya Tuhan, waktu Tuhan balas dendam, waktu Tuhan mau membalaskan dia punya dendam, membalaskan segala kejahatan, Tuhan bilang Dia akan membersihkan kita dan akan mengembalikan kita, merestore kita. Coba kita buka ya. Nih, waktu kita lihat peristiwa Tulah di Mesir, ini Tulah terakhir waktu udah mau Passover. Apa yang Alkitab bilang? Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Oke, dibaca sampai situ seakan-akan Tuhan yang menulahi, Tuhan yang kirimkan Tulah. Apabila Ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Jadi siapa yang membawa malapetaka dan kematian anak-anak sulung orang Mesir yang nggak mau taruh darah di ambang pintunya? Apakah Tuhan yang apa? Yang kayak matanya dipasang lalu melihat semuanya, mengeker satu-satu gitu. Oh ini nggak ada darah nih, mati kamu. Atau justru Tuhan mau melindungi supaya jangan ada yang mati, karena kalau nggak ada darah, si pemusnah akan masuk untuk matikan anak kamu. Bukan Tuhan yang menghancurkan, bukan Tuhan yang membinasakan. Berarti pemusnahnya. Dan waktu kita lihat di sini pemusnah, apakah kita bisa bilang pemusnah itu adalah Tuhan? Kalau Tuhan bilang Tuhan akan melewati itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu. Pemusnah mereka masuk. Apa yang Mrs. White bilang? Siapa yang destroyer?
Is it God? Jadi Tuhan izinkan itu. Jadi semua pembunuhan itu juga setan. Siapa the destroyer? Setan. Dan siapa Tuhan? Restoran. Dia adalah pemulih, restorer, dan itu berlaku termasuk dalam pembalasannya Tuhan. Waktu Tuhan balas dendam, dia nggak pernah sifatnya untuk menghancurkan atau menyakiti. Sebagaimana kalau kita balas dendam sama orang, pengennya kita hajar dia dapat pelajarannya, dia dapat kesusahannya. Tapi Tuhan balas dendam nggak kayak gitu. Jadi itu balas dendam Tuhan yang positif begini, ketika orang Bukan yang positif, emang cuman itu. ketika orang Israel menurut kan, Tuhan balas dendam kan dengan cara melewati pintunya. Bukan. Itu cara balas dendamnya Tuhan sama bangsa Israel yang menaruh darah di pintu kan, dengan cara melewati pintu yang ada darah itu, balas dendamnya Tuhan. Gitu. Bukan, balas dendamnya Tuhan itu seperti semakin dia dijahati, dia akan semakin lembut. Karena dia tahu gak ada cara selain untuk melakukan seseorang kecuali dengan kasih. Karena itu prinsip dasar pemerintahannya. Sekarang kita mau buka, kita udah lihat dari Alkitab apa yang Alkitab bilang tentang pembahasan Tuhan. Dan aku mau share ini artikel dari Character of God yang tulis Philip Floyd Phillips. Ini tuh kita stop share dulu. Kita ganti screen. Kesini. Oke. Inilah bukunya ya, makanya betapa bersyukurnya aku membaca buku ini. Udah lihat ini gambarnya? Apa sih? Gini, nggak bisa dikecilin. Waktu aku melihat gambar ini, kelihatan kan gambarnya? Waktu aku melihat gambar ini, aku mengakui dalam hati dan pikiranku bahwa iya Tuhan, selama ini aku berpikir bahwa kalau kamu balas dendam, kamu seperti ini. Bayangannya. Yang siap-siap akan kayak mau nurunin api dari surga gitu. Yang akan melahap orang-orang yang nggak mau menurut sama dia, beginilah yang selama ini memang ada di otakku. Pas aku baca, kemarahan dan pembalasannya Bapa bukanlah seperti ini. Lalu melewati setiap penjelasannya, aku sampai kehabisan kata-kata untuk saking terwownya gitu. Oke, kita mau baca yang ini ya. Ini artikel dari Character of God, Floyd Phillips menulis. Oke. Pembalasan memiliki dimensi yang lebih besar dari sekedar murka yang hanya melibatkan pelepasan mereka yang menolak perlindungan Tuhan dalam hidup mereka. Oke. Selama ini kita berpikir pembalasan yang akan diterima oleh orang-orang yang menolak perlindungan Tuhan dalam kehidupan mereka itu adalah ya kayak tadi kan, malapetaka, kehancuran, murka dengan pengertian kita, murkanya versi kita. Itu yang kita berpikir yang namanya pembalasan pasti begitu. Pas aku baca ini aku juga lama. Apa maksudnya ya memiliki dimensi yang lebih besar daripada itu? Kita lanjut lagi. Pembalasan mencakup keadilan versinya Tuhan. Jadi vengeance yang mencakup justice di situ selalu bersifat memulihkan, bukan menghukum. Sebagaimana yang tadi kita udah lihat, apa yang Alkitab bilang, bahwa waktu Tuhan balas dendam, dia itu mengembalikan. Waktu murid-murid maunya menghukum, Tuhan Yesus tegur. Jadi,
pembalasan dendam dengan cara yang asing adalah bagaimana seenggaknya di dalam istilah kita, Tuhan itu membalas musuh-musuhnya dengan membalikan semua kutukan yang dibawa di dalam hidup kita oleh dosa dan keegoisan. Jadi semua kutukan yang dibawa ke dalam hidup kita, kesengsaraan yang dibawa sama dosa dan keegoisan dalam kehidupan kita, justru Tuhan balas dendamnya itu dengan cara dibalikan itu semua. Bukan malapetaka dibales pakai malapetaka lagi. Melalui keadilan dan kebenaran Allah, Dia membalas dendam, baik dengan memenangkan musuh-musuhnya dan mengubah mereka menjadi teman, atau dengan enggan melepaskan mereka yang terus-menerus menolak tawaran cintanya, kasih karunia, dan belas kasihannya sebagai akibat dari pilihan mereka. Ini tidak berarti dia mengubah siapa dirinya. Dia nggak pernah melakukan itu. Maksudnya adalah ketika nggak ada lagi kemungkinan yang tersisa di dalam diri kita untuk merespon kebaikannya Tuhan, sehubungan dengan kebebasan kita untuk memilih, karena kita punya kebebasan untuk memilih, Tuhan akan menarik perlindungannya dari hidup kita, karena pilihan kita yang pengenin itu, bukan Tuhan yang pengenin untuk menarik perlindungannya dari kita, tapi karena pilihan kita yang menuntut itu. Melakukan hal yang sebaliknya, kalau Tuhan nggak kayak gitu, kalau kita udah pengen Tuhan menarik perlindungannya, tapi Tuhan tetap melindungi kita, itu namanya Tuhan lagi memaksakan kehendaknya Dia kepada kita, yang pada kenyataannya hanya akan menghancurkan kemampuan kita untuk merespon kasihnya Dia. Tuhan gak akan pernah puas dengan apapun selain friendship, bahasa Inggrisnya, selain persahabatan yang didasarkan pada kasih melalui penghargaan akan keindahan karakter Dia. Adalah gak mungkin untuk membina persahabatan kalau ada ancaman pembalasan jika salah satu pihak memilih untuk mundur, gak memilih untuk bertahan. Cinta sejati membutuhkan kebebasan penuh untuk menolaknya tanpa ancaman hukuman jika seseorang memilih untuk melakukannya. Ini adalah inti dari sifat dasar pemerintahan Allah. Makanya, apakah kita akan temukan pemaksaan dalam pemerintahan Tuhan? Nggak akan. Karena Tuhan nggak akan pernah pakai cara kekerasan atau cara pemaksaan untuk memenangkan hati seseorang. Dia akan cuma pakai cinta. Dan keindahan karakternya Dialah yang akan menarik itu. Karakternya seperti apa? Waktu dia dijahatin, dia nggak balikin pakai kejahatan lagi. Justru dia akan membalikan dengan semakin banyak memberikan bukti-bukti kasihnya. Kalau sebelumnya Tuhan kasih tunjuk 10 ibaratnya, bukti cintanya Dia sama kita, dan kita masih gak mau untuk merespon itu, Tuhan gak langsung menghancurkan kita. Tuhan akan kasih lebih banyak lagi. Saya akan kasih kamu 2 kali lipat, 20. Apakah kamu masih mau ngerasin hati kamu? Kamu masih gak mempan? Tuhan akan kasih lagi 30 bukti-bukti yang lain, tanpa adanya ancaman, sampai kita yang pilih sendiri untuk menuntut Tuhan
menarik perlindungannya dari kita. Dan waktu Tuhan tarik perlindungannya pun, bukan Tuhan yang kirimin api, bukan Tuhan yang bunuh anaknya orang Mesir, tapi pemusnah. Justru Tuhan selalu kasih cara supaya kita gak perlu mati. Kasihlah itu darah, biar kalau pemusnah itu lewat, kalian jangan mati. Tapi apa yang kita bikin selama ini sama Tuhan? Waktu ada gempa, tsunami, segala macam bencana, kita pikir Tuhan ada di situ. Kita pikir Tuhan yang kirimin itu buat kita. Gara-gara itulah yang Tuhan pengenin supaya orang-orang itu matanya terbuka. Padahal dia nggak pernah pakai cara kekerasan seperti itu. Kita buka Alkitab ya. Tadi ayatnya pembalasan Tuhan itu di Roma 12 ayat 19 kan? Coba kita baca lanjutannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Tuhan. Sebab ada tertulis, "Vengeance is mine." Akulah yang akan menuntut pembalasan, itu firman Tuhan. Bagaimana pembalasannya? Ayat 20. Kalau musuh kamu lapar, kasih makan. Kalau dia haus, kasih minum. Inilah cara yang Tuhan kasih ke kita untuk kita menghadapi musuh-musuh kita. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Apakah Tuhan yang kasih api itu? Apakah kita yang kasih api itu? Bukan. Tapi karena Tuhan tahu, sekeras-kerasnya batu, sepanas-panasnya orang, dia akan makin gelisah. Kalau kok dia udah sejahat itu, tapi ini orang malah jadinya semakin baik. Roh apa ini yang ada di dalam dia? Sehingga orang-orang yang tadi hatinya keras, karena terus-terusan bara api itu ditumpuk di atas kepalanya kita, pakai kebaikan, pakai kasihnya Tuhan, pakai balas dendamnya Tuhan, akhirnya kita akan sadar dengan sendirinya. Ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan ini sangat sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ungkapkan dalam kehidupan dia. Gak pernah dia membalas dendam dengan cara menghancurkan, tapi orang akan bertobat, orang akan sadar, hati nuraninya akan diyakinkan dengan sendirinya hanya dengan kebaikan, dengan love yang Tuhan tunjukkan. Itu dia. Inilah yang inti dari yang aku mau sampaikan pelajaran hari ini. Aku harap
kita semua bisa ngerasain bahwa betapa banyaknya pembalasan dendam Tuhan yang dia udah bikin sama kita, yang diharapkan kita terpukul dengan apa yang dia kasih ke kita. Kalau kita lihat waktu kita kurang ajar sama orang, yang pantasnya kita dapat adalah kita dihajar balik. Tapi Tuhan gak bikin itu. Tuhan gak pernah menghajar balik orang-orang yang menyakiti dia. Malah Tuhan Yesus bisa menangin hatinya. Cuman pakai kasih tanpa kekerasan sedikit pun. Waktu aku ada alamin kayak gini, aku ngeliat betapa kurang ajarnya aku sama Tuhan. Pengalaman beberapa bulan lalu lah, Desember. Aku yang paling tahu busuknya aku seperti apa, yang paling tahu kurang ajarnya aku seperti apa. Aku pun udah memposisikan diriku untuk pantaslah kalau Tuhan bikin ini ke aku, kayak gitu. Tapi yang Tuhan kasih benar-benar sebaliknya, kayak gitu loh. Justru Tuhan ngasih sesuatu yang aku cuman berharap paling, ya kalau Tuhan mau balik paling 10 lah, kayak gitu nilainya. Tuhan kasihnya 1 juta, kayak gitu loh. Bukan 10 lagi, saking berlimpahnya aku kayak, aku gak bisa ngomong, kok Tuhan gak jahat sih, aku cuma bilang kayak gitu. Kok Tuhan baik banget, aku bilang. Dan bener yang Alkitab bilang, cuman dengan cara kayak gitulah yang akan menuntun kita kepada pertobatan yang sesungguhnya. Itu kan yang Roma 2 ayat 4 bilang. Bukan dengan kita melihat cara kekerasan dikasih ke kita, tapi dengan semakin berlimpahnya Tuhan membuktikan dirinya bahwa dia benar-benar sayang sama kita, itu yang akan melembutkan hati kita yang udah keras ini. Itulah yang aku mau sampaikan hari ini. Terima kasih semua. Terima kasih, Ru.